Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tim PPL SMA Negeri 1 Gresik. saya Elsa Nurwahimita, Saya Zatira Nadia Rahma. Saya Ervina Jamil. Saya Farihatul Hilmiah. Saya Rara Astra dari Sukmadianti. Saya Salirawani. kami akan membawakan podcast tentang desain pengalaman belajar peserta didik menggunakan kerangka UBD. Selamat menyaksikan. Yeay! Ada yang tahu apa itu UBD? UBD atau Understanding by Design dimaknai sebagai sebuah desain untuk suatu pemahaman yang dikenalkan oleh Wiggins dan McTighe. Kurikulum UBD menggunakan alur desain mundur atau backward design karena dimulai dengan menetapkan hasil akhir yang diinginkan, kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran baru merencanakan tahapan pembelajaran. Dalam meningkatkan pemahaman peserta didik, terdapat modul perancangan pembelajaran khusus di pengembangan UBD yang kita kenal sebagai Where To. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai implementasi di lapangan terkait desain perancangan pembelajaran menggunakan Where To, mari kita simak podcastnya. Baik, yang pertama dari komponen Where To adalah W. W di sini adalah Where is it going and why? Artinya, peserta didik perlu memahami kemana arah pembelajaran dengan jelas dan mengapa perlu mempelajari hal tersebut. Nah, di sini kita akan menggali informasi lebih banyak dengan siapa? Dengan Mbak Zatira. Baik, Mbak Zatira, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang digunakan guru dalam materi tersebut? Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menggunakan matriks untuk melakukan transformasi geometri pada bidang datar. Untuk yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah menggunakan matriks yang berhubungan dengan transformasi geometri. Baik, lalu selanjutnya di pembelajaran tentu kita berkaitan dengan peserta didik. Yang kedua adalah bagaimana posisi kemampuan peserta didik jika dilihat dari tujuan yang telah disebutkan. Nah, untuk posisi peserta didik sendiri dilihat dari tujuan pembelajarannya mengenai materi transformasi geometri bukan dari nol lagi. Hal ini karena peserta didik sudah mempelajari materi prasyarat yaitu transformasi geometri tunggal dan matriks di kelas 11. Sehingga peserta didik sudah memiliki pemahaman mengenai materi prasyarat transformasi geometri dalam bentuk matriks. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu, apa alasan guru memilih tujuan pembelajaran tersebut untuk peserta didik? Nah, untuk alasan memilih tujuan pembelajaran ini yaitu karena sudah disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Selain itu, di sini lebih ditekankan pada matriksnya, pada transformasi geometri. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya di sini, unjuk kinerja mana yang tepat untuk mengukur pemahaman peserta didik dalam materi tersebut? Untuk unjuk kinerja yang digunakan biasanya berupa infografis. Nah, untuk matematika sendiri, unjuk kinerja yang digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik yaitu bagaimana menyelesaikan dari suatu permasalahan yang dilakukan peserta didik sehingga produk yang dihasilkan yaitu berupa produk itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini untuk yang terakhir, apa kriteria yang akan digunakan guru untuk menilai apakah peserta didik memahami materi atau tidak? Untuk kriteria yang digunakan untuk penilaian di sini ada dua. Yang pertama yaitu kemampuan peserta didik dalam menyajikan bentuk matriks dari transformasi geometri bidang datar. Yang kedua yaitu menyelesaikan suatu permasalahan transformasi geometri dalam bentuk matriks. Baik, terima kasih Mbak Zatira. Nah, teman-teman, di sini dapat kita simpulkan di komponen pertama dari Where To bahwa tujuan pembelajaran di sini terkait dengan materi transformasi geometri. Nah, bedanya di jenjang SMA ini penyajiannya dalam bentuk matriks. Lalu di sini posisi kemampuan peserta didik itu sudah memiliki pemahaman materi prasyarat sebelumnya, yaitu
transformasi geometri tunggal di SMP dan juga penyajian dalam bentuk matriks. Alasan guru untuk memilih tujuan pembelajaran tersebut karena disesuaikan dengan capaian pembelajaran atau CP di jenjang SMA, dan di sini ditekankan pada penyajian dalam bentuk matriks. Lalu untuk unjuk kinerja yang tepat di sini mengukur pemahaman peserta didik dalam materi transformasi geometri berupa penyelesaian soal, dan yang terakhir di sini kriteria yang digunakan guru untuk menilai apakah peserta didik mampu memahami materi adalah bagaimana kemampuan peserta didik dalam menyajikan materi bentuk matriks dan juga menyelesaikan suatu permasalahan transformasi geometri dalam bentuk matriks. Teman-teman, kita akan lanjutkan komponen kedua dari Where to, yaitu Hook and Hold. Di sini guru perlu merancang aktivitas yang menarik perhatian peserta didik untuk terlibat lebih dalam pencapaian target pembelajaran. Di sini masih dengan Mbak Zatira. Nah, di sini yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana cara guru menggugah pemikiran peserta didik dalam pembelajaran? Nah, untuk cara guru sendiri dalam menggugah pemikiran peserta didik yaitu dengan memberikan dan mengarahkan peserta didik pada contoh terapan dari transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengarahkan ke penyelesaian contoh soal. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Lalu selanjutnya di sini saya ingin bertanya, situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik itu tertarik dalam pembelajaran? Untuk situasi yang melibatkan peserta didik tertarik dalam pembelajaran yaitu pada saat guru menyajikan masalah, kemudian guru memberikan penyelesaian dari masalah tersebut. Setelah itu, guru menunjukkan manfaat dari penyelesaian masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa dan contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Zatira. Nah, selanjutnya dari yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana pendekatan penyampaian materi oleh guru sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari? Caranya yaitu dengan memberikan gambaran terapan transformasi geometri dalam keseharian di kehidupan nyata. Contohnya yaitu pencerminan bayangan di air sungai yang dilihat dari atas jembatan. Terima kasih. Lalu di sini terkait dengan peluang. Peluang seperti apa yang bisa memunculkan minat peserta didik, terutama ketika keadaan pembelajaran dirasa sulit? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, cara guru memunculkan minat peserta didik yaitu dengan memberikan trik cara menyelesaikan masalah. Jadi di sini guru menyelesaikan masalah dengan tidak tunggal. Tidak tunggal di sini maksudnya selain guru memberikan penyelesaian masalah secara runtut, guru juga memberikan cara tepat atau trik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Baik, untuk yang terakhir mengenai hambatan, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi atau ide, dan kurangnya berani untuk bertanya dan membuat kesimpulan? Baik, berdasarkan wawancara guru, peserta didik kurang berani bertanya. Hal ini karena peserta didik takut dengan respon teman lainnya yang berupa sorakan, atau mungkin mereka takut bertanya karena takut salah. Seperti itu. Selain itu, peserta didik sudah bisa membuat kesimpulan secara lisan, namun mereka kesulitan dalam membuat kesimpulan secara tertulis. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Zatira, sudah cukup. Nah, teman-teman, di sini dapat kita simpulkan di komponen yang kedua dari Hook and Hold ini, bahwa yang pertama, salah satu cara guru untuk menggugah pemikiran peserta didik dalam pembelajaran adalah memberikan contoh terapan dari materi yang sudah dipelajari. Nah, guru di situ juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dapat menggugah pemikiran dari peserta didik. Untuk situasi yang dapat melibatkan peserta didik tertarik dalam pembelajaran, ini guru menyajikan manfaat materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pendekatan penyampaian materi oleh guru di sini memberikan gambaran terapan dan juga memberikan manfaat untuk kedepannya, dan peluang yang bisa memunculkan minat peserta didik terutama ketika keadaan pembelajaran dirasa sulit adalah memberikan tips dan trik dalam menyelesaikan soal.
Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, dari segi hambatan di sini lebih ke dalam hambatan psikologis. Contohnya peserta didik takut untuk bertanya karena takut salah dan juga takut respon yang diberikan oleh teman-teman mereka. Untuk membuat kesimpulan sendiri tidak ada masalah. Peserta didik dapat membuat kesimpulan secara lisan, namun mereka memiliki kesulitan dalam membuat kesimpulan secara tertulis. Sekarang kita beralih ke komponen yang ketiga, yaitu explore, equip, dan experience. Di sini berarti adanya perpaduan antara eksplorasi, pengalaman nyata, saling melengkapi yang menghasilkan pemahaman yang utuh dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menggali lebih banyak dengan Mbak siapa? Mbak Fariha. Oke, baik Mbak Fariha, di sini saya ingin bertanya beberapa hal. Untuk yang pertama, bagaimana guru melibatkan peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide utama atau materi dan menjawab pertanyaan penting dalam pembelajaran? Baik, jadi cara guru melibatkan peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide utama yaitu dengan menggunakan pertanyaan pemantik yang mengarahkan mereka untuk berpikir kritis. Kemudian diikuti dengan pancingan-pancingan melalui diskusi atau aktivitas interaktif yang memancing rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif peserta didik. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua nih, kegiatan belajar apa yang bisa membantu peserta didik menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam memahami materi? Baik, jadi kegiatan belajar yang bisa membantu peserta didik menunjukkan kemampuan terbaik mereka yaitu bisa berupa diskusi kelompok dengan soal yang bervariasi atau berbeda-beda. Kemudian peserta didik juga dimotivasi untuk menyelesaikan soal secepat mungkin atau dalam waktu yang singkat. Jadi kelompok yang sudah selesai itu bisa segera menyampaikan jawabannya atau hasil diskusinya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk yang terakhir nih, terkait tugas rumah atau pengalaman luar kelas yang seperti apa yang dinilai efektif untuk mendukung peserta didik memperdalam pemahaman mereka tentang materi. Baik, jadi untuk tugas rumah itu guru tidak memberikan tugas rumah karena tidak mau membebani peserta didik. Namun guru tetap mengarahkan mereka untuk belajar. Selain itu, guru juga memberikan pancingan berupa pertanyaan acak kepada siswa tertentu di kelas untuk memastikan peserta didik tetap belajar mandiri dan memahami pentingnya berlatih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fariha. Nah, teman-teman, di sini berdasarkan wawancara dengan Mbak Fariha, kita dapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, bagaimana guru melibatkan peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide utama dan menjawab pertanyaan penting. Di sini dilakukan dengan cara pemberian pertanyaan-pertanyaan pemantik. Guru memberikan pancingan-pancingan dan juga melibatkan diskusi atau aktivitas interaktif bagi peserta didik. Selanjutnya, untuk kegiatan apa yang bisa membantu peserta didik menunjukkan kemampuan terbaik mereka ialah dengan diskusi kelompok. Harapannya di sini peserta didik dapat berkolaborasi. Di sini kegiatannya dirancang bervariasi dan guru memberikan motivasi secepat mungkin bagi peserta didik. Untuk yang terakhir, guru tidak memberikan tugas rumah atau pengalaman di luar kelas, tetapi guru di sini memotivasi peserta didik untuk pentingnya latihan. Kita lanjutkan komponen keempat dari where to, yaitu rating, revise, dan juga reflect. Dalam mengembangkan ide-ide besar, membutuhkan tahapan berulang atau bersiklus. Peserta didik perlu dituntun untuk berefleksi, mengkritisi, dan menganalisis kembali pengetahuan mereka berdasarkan umpan balik dan hasil belajar. Nah, di sini saya ingin menggali lebih dalam dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Rara. Oke, baik Mbak Rara. Di sini saya akan bertanya untuk yang pertama, bagaimana cara guru untuk membimbing peserta didik agar mereka berpikir kembali atau rating terhadap pemahaman konsep-konsep penting yang telah mereka pelajari. Oh iya, baik, terima kasih pertanyaan Mbak Elsa. Jadi untuk permasalahan ini, guru dapat mengingatkan kembali terkait materi yang sebelumnya pada siswa. Ini bisa juga disebut sebagai prasyarat.
Nah, bagian prasyarat ini akan guru kaitkan dengan materi kedepannya yang akan dipelajari oleh siswa. Sehingga siswa dapat mengetahui, oh ini sebelumnya sudah saya pelajari, oh pada bagian materi ini ternyata pada bagian materi yang sekarang ini berhubungan dengan yang sebelumnya, seperti itu. Nah, dengan dikaitkan dengan apa yang siswa pelajari, ini menjadi ilmu yang juga dipelajari oleh siswa. Jadi mereka tahu apa kaitannya ilmu yang sekarang dengan yang sebelumnya, seperti itu. Nah, dan guru dapat memberikan langkah permasalahan dan juga penyelesaian yang lalu guru dapat mengarahkan siswa untuk mengaitkan kembali dengan materi yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian guru dapat meminta siswa untuk memberikan contoh dan penyelesaian pada materi yang saat ini dipelajari, sehingga siswa dapat menyelesaikan dan menyajikan penyelesaian dengan tepat, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rara. Selanjutnya yang kedua, saya ingin bertanya terkait aspek revise. Nah, di sini bagaimana cara guru untuk membantu peserta didik dalam memperbaiki hasil kerja melalui revisi yang berdasarkan penilaian diri peserta didik dan umpan balik yang diberikan oleh guru. Ya, baik, terima kasih Mbak Elsa untuk pertanyaannya. Jadi, guru memberikan padu cara, yakni suatu gambaran solusi dengan kasus yang berbeda. Lalu, siswa diharapkan menerapkan dari gambaran solusi yang diberikan guru tadi ke dalam permasalahan siswa sendiri. Nah, lalu siswa diberikan contoh lain juga dengan kasus yang hampir sama, lalu siswa menerapkan dari contoh cara yang diberikan guru tadi ke dalam contoh permasalahan yang siswa pelajari saat ini. Jadi, di sini siswa sama saja seperti mengulang kembali dalam bentuk penyelesaian dengan contoh permasalahan, dengan contoh yang lain, dan permasalahan contoh yang lain yang diberikan tadi, seperti itu. Oke, Mbak Rara, untuk yang terakhir nih, bagaimanakah cara guru untuk mendorong peserta didik agar mereka merenungkan kembali atau reflect terkait pembelajaran dan kinerja yang sudah mereka lakukan? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, dengan permasalahan ini, guru dapat memberikan contoh permasalahan yang lain, yang berbeda dari yang sebelumnya. Lalu, siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan lain tersebut dengan menggunakan langkah penyelesaian atau gambaran solusi yang sebelumnya sudah diberikan atau dilakukan oleh guru. Seperti itu. Nah, tetapi guru harus juga tetap membimbing atau menuntun siswa agar tetap menuju ke tujuan pembelajaran yang sebenarnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rara. Sama-sama. Nah, di sini bisa kita simpulkan teman-teman mengenai rating, revise, dan reflect. Yang pertama, terkait rating, guru dapat membimbing peserta didik untuk memikirkan kembali terhadap pemahaman konsep penting yang telah mereka pelajari dengan mengingatkan kembali pada materi prasyarat, kemudian mengaitkan materi yang dipelajari sekarang dan juga memberikan contoh-contoh terkait dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam aspek revisi atau revise di sini, guru dapat memberikan kasus yang berbeda di situ. Nah, siswa diminta untuk mengerjakan kembali kasus mereka dengan permasalahan yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan untuk yang terakhir mengenai reflect atau merenungkan kembali pembelajaran dan kinerja yang sudah dilakukan oleh peserta didik, di sini guru dapat memberikan contoh permasalahan yang lain dan juga tetap menggiring peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sekarang kita beranjak ke komponen yang kelima dari Where to, yaitu exhibit dan evaluate. Peserta didik memerlukan waktu untuk meninjau ulang atau exhibit dan mengevaluasi sudah sejauh mana pemahaman mereka. Nah, di sini kita akan berbincang lebih banyak dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Ira. Oke, dengan Mbak Ira. Mbak Ira, di sini saya ingin bertanya terkait komponen exhibit dan evaluate. Untuk yang pertama adalah bagaimana guru membimbing peserta didik untuk melakukan penilaian diri dan evaluasi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Elsa. Jadi bagaimana guru membimbing peserta didik dalam melakukan penilaian diri dan evaluasi diri ya?
Jadi guru di sini saat contohnya saat penilaian formatif ya, saat pembelajaran guru biasanya kan menggunakan LKPD. Nah, jadi saat penggunaan LKPD itu pada akhir LKPD biasanya diberikan soal mengenai pengetahuan diri dari peserta didik. Jadi di soal itu si peserta didik diminta untuk menuliskan apa yang sudah mereka pahami terkait dengan pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Kemudian peserta didik juga diminta untuk menuliskan peran mereka terkait dengan pekerjaan LKPD tersebut bersama teman kelompoknya. Kemudian contoh lainnya saat penilaian sumatif. Jadi saat penilaian sumatif itu biasanya kan pekerjaan siswa setelah dikoreksi itu dikembalikan lagi kepada siswanya. Nah, saat dikembalikan lagi, gurunya itu biasanya memberikan pembahasan soal, kemudian siswanya itu diminta untuk melakukan mengerjakan kembali soal tersebut dengan pembahasan yang sudah diberikan oleh guru. Jadi kalau sebelumnya siswa tersebut salah dalam menjawab soal tadi, itu bisa diperbaiki dengan melihat pembahasan yang diberikan oleh guru tadi. Mungkin seperti itu Mbak Elsa. Baik, Mbak Ira. Terima kasih Mbak Ira. Lalu selanjutnya yang kedua, di sini saya ingin bertanya, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam kegiatan evaluasi diri akhir sehingga pada proses pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi dirinya, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Jadi di sini tadi sudah saya ceritakan bahwa saat penilaian formatif tadi yang dilakukan saat pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengisi LKPD pada bagian akhir yaitu pada pengetahuan diri. Peserta didik diminta untuk merefleksikan apa yang sudah ia pahami terkait dengan pembelajaran yang dilakukan pada hari itu kan. Nah, dari situ peserta didik sudah melakukan evaluasi dirinya sehingga dari situ dia dapat mengidentifikasi kira-kira apa yang belum dia pahami dan apa yang sudah dia pahami. Nah, dari situ juga guru bisa lebih memancing peserta didik untuk membayangkan ke depannya nanti itu materinya apakah bisa digunakan pada kehidupan sehari-harinya mungkin, atau materi itu saat perkuliahan nanti itu bisa digunakan saat pelajaran atau mata kuliah yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Nah, dari situ juga kan peserta didik sudah bisa membayangkan bahwa kedepannya dia akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dari situ diharapkan peserta didik bisa termotivasi dan memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga bisa mendapatkan hasil belajar yang baik. Mungkin seperti itu Mbak Elsa. Oke, terakhir Mbak Ira, saya ingin bertanya nih, bagaimana guru membantu peserta didik untuk mengetahui apa yang telah dipelajari dan apa yang sekiranya masih membutuhkan penyempurnaan pemahaman mereka lebih lanjut. Baik, terima kasih Mbak Elsa untuk pertanyaannya. Jadi di sini guru biasanya saat akhir pembelajaran itu seringnya melakukan refleksi pembelajaran. Jadi saat refleksi pembelajaran itu guru kan seringnya menanyakan apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Nah, di situ guru melakukan refleksi terkait materi yang sudah dipelajari sehingga itu bisa ditindaklanjuti untuk materi yang selanjutnya. Jadi untuk materi selanjutnya itu guru sebelum memulai pembelajaran bisa juga memberikan pertanyaan terkait materi yang telah dipelajari sebelumnya sehingga sekiranya ada siswa yang belum paham terkait materi yang diajarkan sebelumnya bisa ditekankan kembali pada saat itu sebelum dilanjutkan ke materi yang selanjutnya. Mungkin seperti itu Mbak Elsa. Baik, terima kasih Mbak Ira. Teman-teman, dapat kita simpulkan di komponen exhibit dan evaluate ini, guru dapat melibatkan dan juga membimbing peserta didik untuk melakukan penilaian diri dan evaluasi diri dalam asesmen formatif maupun sumatif. Nah, di akhir pembelajaran, guru dapat memberikan refleksi dan umpan balik pembelajaran dan bisa ditindaklanjuti di pertemuan selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita berada di komponen yang keenam dari where to, yaitu tailor and personalize the work. Nah, di sini kegiatan pembelajaran seharusnya melingkupi atau mencerminkan kebutuhan, bakat, gaya belajar, dan minat dari peserta didik. Nah, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Mbak siapa? Mbak Ervina. Oke, Mbak Ervina. Mbak Ervina, di sini saya ingin bertanya terkait beberapa hal. Untuk yang pertama, di sini bagaimana guru mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Baik, telah kita ketahui bersama bahwa setiap peserta didik itu memiliki berbagai macam perbedaan, baik itu dari segi gaya belajar, minat, bakat, kemudian kemampuan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk mengakomodasi hal tersebut yang sudah dilakukan guru di dalam kelas, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau boleh tahu di sini pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa, Mbak Ervina? Baik, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan guru yaitu didasarkan pada kemampuan awal peserta didik, tidak berdasarkan pada gaya belajar. Nah, apa pertimbangannya? Jadi guru itu melakukan diferensiasi berdasarkan kemampuan awal peserta didik karena kebetulan di kelas yang diampu oleh guru itu rata-rata peserta didik memiliki kemampuan yang setara atau yang selevel seperti itu. Nah, kemudian guru membentuk kelompok itu secara heterogen karena tadi pertimbangannya kan sudah selevel, jadinya diberikan secara heterogen. Nah, kemudian permasalahan yang ada di kelas yaitu peserta didik ada yang lebih dulu mengetahui suatu materi daripada peserta didik yang lain. Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu? Jadi peserta didik ini sudah mengikuti les atau bimbingan belajar. Nah, jadi dibandingkan peserta didik yang lain, mereka lebih dulu tahu, lebih paham dulu terhadap suatu materi yang akan dipelajari. Nah, meskipun mereka itu sudah tahu terhadap materi yang akan dipelajari, namun belum tentu mereka itu paham secara utuh, secara sepenuhnya paham. Nah, untuk itu yang harus dilakukan dulu yaitu melakukan penjelasan atau melakukan penguatan kembali agar mereka benar-benar paham terhadap konsep yang akan dipelajari. Oke, terima kasih. Nah, Mbak Ervina, ini terkait pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Berdiferensiasinya berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Nah, ini saya ingin bertanya, bagaimana cara guru mengetahui kemampuan awal dari peserta didik? Apakah di situ guru melakukan asesmen awal? Baik, jadi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, guru tidak melakukan asesmen awal secara tertulis, melainkan hanya memberikan pertanyaan esensial terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, dari situ, guru memberikan pertanyaan, kemudian peserta didik menjawab. Dari siapa-siapa peserta didik yang mampu menjawab, akhirnya bisa diketahui, oh ternyata peserta didik ini sudah memahami atau sudah menguasai konsep yang akan dipelajari tersebut. Baik, Mbak Ervina, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara guru menyesuaikan rencana pembelajaran, misalkan jika ada perubahan kondisi, untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Terima kasih Mbak Elsa. Jadi dalam suatu pembelajaran itu pasti terjadi perubahan kondisi dan kondisi itu pasti bermacam-macam. Nah, bisa jadi itu karena peserta didik tidak bisa mengikuti pelajaran karena tidak masuk sekolah atau mungkin mengikuti kegiatan organisasi. Nah, kemudian apa yang dilakukan guru? Jadi guru itu tidak akan mengulangi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi meskipun demikian, guru berharap anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran itu dapat menyesuaikan, dapat mengikuti ketertinggalan pelajaran yang sudah berlalu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar mandiri. Nah, selain itu guru juga memberikan ruang untuk siswa itu bertanya terhadap materi pelajaran yang sudah terlewatkan itu tadi. Nah, kemudian kebetulan anak-anak ini meskipun mereka itu mengikuti organisasi tapi dia itu tidak mau sampai meninggalkan pelajaran. Akhirnya dia itu punya strategi. Nah, bagaimana strateginya? Jadi mereka selalu memanajemen waktu dengan baik agar kegiatan organisasinya tidak sampai mengganggu jam pelajarannya. Jadi berusaha ketika pembelajaran matematika itu selalu mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, jika memang benar-benar mereka itu harus meninggalkan pelajaran, maka
Biasanya peserta didik ini aktif untuk bertanya mengenai pembelajaran yang mereka tinggalkan kepada gurunya. Nah, selain itu, perubahan kondisi ini bisa disebabkan karena kegiatan sekolah. Jadi di sekolah itu kan banyak sekali kan Mbak ya kegiatannya. Nah, bagaimana caranya untuk mengkondisikan hal tersebut? Jadi guru itu punya waktu cadangan seperti itu. Nah, ketika suatu pembelajaran itu tersita waktunya karena kegiatan sekolah, maka nanti guru melaksanakan pembelajaran di waktu cadangan tersebut. Nah, tapi kalau semisal di waktu cadangan itu sudah tidak memadai, kemudian tidak cukup waktunya, memang benar-benar kepepet seperti itu ya. Jadi guru harus bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih cepat lagi. Nah, tapi catatannya apa? Catatannya meskipun pembelajaran dilakukan dengan lebih cepat, tetap tujuan pembelajaran yang menjadi utama harus tetap bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Mbak Ertina atas penjelasannya. Nah, teman-teman, di sini di komponen tailor and personalize the work, guru dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan, gaya belajar, pengetahuan, dan minat peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu caranya adalah dengan berdiferensiasi berdasarkan kemampuan awal. Nah, di sini ketika pembelajaran pasti ada saja perubahan kondisi, baik pada peserta didik maupun guru. Nah, di sini guru harus tetap menyesuaikan pembelajaran dari rencana yang sudah dibuat, dan juga harus catatan pentingnya adalah tetap berpacu pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oke, tak terasa kita sudah berada di komponen terakhir dari Where to, yaitu Organize for Optimal Effectiveness. Nah, pada tahap ini, guru sebagai perancang pembelajaran perlu mengorganisir dengan optimal setiap alur pembelajaran yang efektif. Nah, di sini masih dengan Mbak Ertina. Yang pertama Mbak, di sini saya ingin tahu nih pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman dari peserta didik. Baik Mbak Elsa, jadi untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik yang sudah dilakukan guru yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis pada praktik atau penerapan. Nah, jadi guru menyajikan masalah yang berorientasi pada penerapan dari suatu konsep. Nah, kemudian penerapan ini berupa contoh penerapan langsung dari pengalaman guru sendiri atau mungkin bisa dikaitkan dengan pengalaman dari peserta didik. Nah, dengan demikian diharapkan peserta didik dapat memadukan ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari sebelumnya untuk memahami konsep tersebut. Nah, selain itu, guru juga menyajikan soal berbasis HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Nah, kemudian selain dengan memberikan pembelajaran secara praktik atau penerapan tadi, guru juga memberikan pembelajaran berbasis dengan masalah atau bisa dikenal dengan PBL, gitu ya Mbak. Nah, PBL ini tidak semua materi bisa digunakan atau menerapkan PBL ini. Nah, guru harus menyesuaikan materi apa yang cocok yang bisa digunakan dengan PBL. Mungkin penerapan PBL ini bisa jadi hanya dipakai untuk pengenalan materi awalnya saja atau memberikan latihan soal dan contoh soalnya seperti itu. Jadi tidak untuk menemukan konsepnya seperti itu. Oke, jadi tadi salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk memberikan pengalaman belajar yang terbaik adalah PBL ya Mbak. Oke, selanjutnya di sini saya ingin bertanya bagaimana cara guru meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman yang terjadi pada peserta didik. Baik, jadi yang dapat dilakukan guru untuk meminimalkan kesalahpahaman yang terjadi pada peserta didik dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik. Jadi guru melakukan komunikasi yang baik dengan peserta didik. Nah, kemudian dalam memberikan instruksi atau menjelaskan itu dilakukan secara jelas, secara detail. Nah, selain itu, guru juga harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, guru juga membimbing dan memberikan analogi terhadap materi-materi yang sulit untuk dipahami kepada peserta didik dengan sesuatu yang identik atau yang mudah dipahami, yang mudah ditemui oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu lebih paham untuk memahami suatu materi tersebut. Baik Mbak Ervina, untuk yang terakhir nih terkait organize itu kan berarti mengatur. Nah, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk
memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Baik, untuk mengatur dan mengurutkan pembelajaran agar memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik, itu guru dapat melakukan melihat dulu struktur dari materinya. Kemudian setelah melihat strukturnya, baru dapat mengajarkan dengan mengaitkan materi sebelumnya terhadap materi yang akan dipelajari. Misalnya, ketika di kelas 11 itu ada materi transformasi geometri dengan menggunakan matriks. Nah, di mana materi prasyarat yang harus dikuasai siswa untuk bisa belajar mengenai transformasi dengan matriks, yaitu materi transformasi geometri pada bidang koordinat dan materi matriks. Nah, materi transformasi geometri pada bidang koordinat ini sudah dipelajari peserta didik ketika di SMP. Nah, sedangkan materi matriks itu dipelajari juga di kelas 11. Jadi mereka itu harus bisa menguasai dua materi prasyarat itu agar bisa lanjut di materi transformasi geometri dengan menggunakan matriks. Nah, kemudian secara umum untuk mengurutkan pengajaran dan pembelajaran, guru dapat menyesuaikan dari capaian pembelajaran. Nah, jadi capaian pembelajaran yang sudah ada itu kemudian di breakdown menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran tadi, guru itu juga melakukan breakdown lagi untuk mendapatkan indikator tujuan pembelajaran seperti itu. Baik, Mbak Ervina, terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, di sini teman-teman dapat kita simpulkan di komponen terakhir dari Where to, yaitu organize. Di sini pengalaman belajar yang paling baik salah satunya dapat menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Tapi tentunya di sini PBL disesuaikan dengan materi yang diajarkan juga. Lalu guru juga dapat memberikan soal-soal HOTS atau higher order thinking skill. Nah, untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman terhadap peserta didik, di sini guru dapat menjelaskan materi secara detail. Lalu yang terakhir, secara umum untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran agar pembelajaran di sini nanti maksimal, guru dapat melihat struktur materi dan juga dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, sebetulnya dari capaian pembelajaran itu kita breakdown menjadi TP, dan TP nantinya akan kita breakdown lagi menjadi indikator dari tujuan pembelajaran. Jadi, komponen Where to dalam desain pemahaman UBD adalah panduan strategis untuk membantu perencanaan pembelajaran yang efektif dan terstruktur. Komponen Where to membantu guru merancang pengalaman belajar yang terarah, menarik, relevan, dan adaptif. Dengan struktur ini, peserta didik tidak hanya memahami apa yang dipelajari, tetapi juga termotivasi dan terlibat aktif dalam proses belajar. Model ini juga mendorong pengajaran yang responsif terhadap kebutuhan belajar peserta didik, serta menghasilkan pemahaman yang mendalam dan bermakna. 1, 2, Yang nggak, sorry, telat masuk sih. Sorry. Baik, Mbak Rika dari mana? Ya, saya dari mana-mana, Mbak. Lastek. Satu. Bentar, Mbak. Jadi. Menggunakan kerangka UBD.